yang kita harapkan. Tetapi yang saya ingin titik beratkan, yang menjadi target kita di dalam periode pemerintahan ini, itu kita harapkan dapat mencapai sampai 500 miliar PAD-nya. PAD. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya di Medium TV kita akan membahas dan ngobrol santai soal pemerintahan, pendidikan, keagamaan, hukum, dan sosial budaya politik. Kali ini kita coba akan membahas sesuatu yang lagi konsen dibahas oleh eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bulukumba. Seperti biasanya di semua kabupaten kota, kalau sudah bulan-bulan November, Desember, sudah mulai bergelut dengan pembahasan APBD daerahnya masing-masing. Nah, kali ini kita coba akan membahas dan ngobrol santai soal bagaimana APBD Kabupaten Bulukumba kali ini. Saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Beliau adalah Dr. Andes Pasakai MSI. Beliau adalah anggota DPRD fraksi Bintang Keadilan, dan beliau adalah salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Saya sebenarnya lebih akrab dia panggil beliau dengan Deng Pasakai. Deng Pasakai. Seperti biasanya di Medium TV ini coba kita menyuguhkan informasi pengetahuan ke masyarakat Kabupaten Bulukumba secara umum, dan tentunya masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada secara luas. Nah, ini sekarang ini kan lagi ada pembahasan nih di DPRD Kabupaten Bulukumba. Saya tahu bahwa sekarang ini masih tahap membahas KUA PPAS, KUA PPAS tahun anggaran 2021 Kabupaten Bulukumba. Nah, bagaimana arah kebijakan KUA PPAS tahun anggaran 2021 ini yang sementara digenjot pembahasannya saat ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sekarang bisa berada di tempat ini dalam satu agenda untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait dengan pembahasan APBD Kabupaten Bulukumba. Salam dan salat senantiasa juga kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Betul sekali, sekarang kita ini atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba berada dalam agenda pembahasan APBD untuk tahun anggaran 2022. Ya. Kalau kita berbicara apa yang menjadi kebijakan, apa strategi kebijakan yang kita akan tuangkan ke dalam APBD Kabupaten Bulukumba, tentunya ini tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka panjang menengah Kabupaten Bulukumba, atau yang sering orang sebut RPJMD. Ya, RPJMD. Ya. Pemerintahan baru. Ya. Oke. Jadi apapun yang akan diprogramkan di dalam APBD itu harus mengacu pada RPJMD itu sendiri. Ya. Itu artinya juga bahwa kita ini semua perlu memberi dukungan terhadap konsep pemerintah daerah yang akan menjadi program selama 5 tahunan atau satu periode pemerintahan Kabupaten Bulukumba.
Saya kira seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Bulukumba itu sudah tahu apa yang menjadi program prioritas utama dari Bupati, yaitu di bidang pertanian, di bidang kepariwisataan, dan juga bidang perikanan. Dan di samping itu juga tidak terlepas daripada pembangunan infrastruktur, karena itu yang merupakan program wajib yang salah satu program wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di samping itu juga dan memang ini sudah termuat juga di dalam RPJMD, bahwa di dalam merencanakan suatu program di daerah itu harus ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi ada beberapa program atau kegiatan yang tentunya harus dilaksanakan secara bersama-sama di daerah. Nah, itulah gambaran umum yang harus kita tuangkan ke dalam APBD Kabupaten Bulukumba. Secara detail tentu banyak hal. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik ke depan. Selain informasi ini, kami perlu juga sampaikan bahwa dalam periode kepemerintahan Pak Andi Muhtar Ali Yusuf ini dengan Pak Andi Dimanap, di dalam rencana itu ada target-target yang sangat luar biasa. Yang kita harapkan adalah adanya rencana untuk meningkatkan APBD Kabupaten Bulukumba. Jadi kita target itu selama 5 tahun periode ini bisa mencapai sampai 2,5 triliun. Itu targetnya? Iya, itu target kita selama 5 tahun. Target 5 tahunan? 5 tahunan. Nah, di tahun awal itu kita APBD tahun 2021 hanya sekitar 1,5 triliun. Jadi ada harapan selama 5 periode itu bisa mencapai ada kenaikan 1 triliun. 1 triliun. Demikian juga dalam hal pendapatan asli daerah. Banyak pendapatan pendapatan yang kita harapkan, tetapi yang saya ingin titik beratkan yang menjadi target kita di dalam periode pemerintahan ini, itu kita harapkan dapat mencapai sampai 500 miliar PAD-nya. PAD dari target dari awal dari kalau tahun 2021 hanya sekitar 214 miliar. 214 Jadi ada miliar. peningkatan kurang lebih 200 miliar lebih. Untuk tahun 2022? Selama 5 tahun. 5 tahun. Nah, bagaimana merealisasikan itu tentunya di mana kita tahu ada persoalan baik di tingkat nasional maupun sampai ke daerah, itu adanya kita dapat musibah dilanda COVID-19 yang ini sangat berpengaruh terhadap baik kepada penganggaran atau APBD juga terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di masyarakat. Maka dari itu dalam merealisasikan target ini tentunya tidak mungkin dapat dilakukan serta-merta, tetapi harapan kita ini bisa di tahun pertama periode Pak Bupati ini, tentu kita harus maklumi kalau umpamanya itu masih sangat terbatas karena memang situasi dan kondisi di daerah itu lagi sangat pandemi, terbatas, apalagi selama pandemik ini. Ya itu, jadi itulah strategi ke depan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya dengan Pak Sakai, mungkin masyarakat belum banyak tahu bagaimana sih prosesnya itu pembahasan APBD, gitu kan? Nah, kan kita dengar-dengar ada KUA PPAS, terus ada RAPBD. Apa sinkronisasinya antara KUA PPAS dan APBD? Silakan, mungkin bisa dijelaskan. Ya baik.
Jadi sekarang ini tidak seperti dulu lagi. Ya. Betul perencanaan itu sekarang sudah terstruktur dengan baik. Ya. Jadi 1 tahun sebelumnya itu sudah ada namanya musrembang. Dimulai dari musrembang di tingkat desa, Kecamatan dan ke atas. tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten, dan selanjutnya ke pusat. Tetapi untuk kabupaten ini, untuk kabupaten yang akan melahirkan namanya, jadi kalau kita mengadakan musrembang tingkat kabupaten itu akan melahirkan namanya rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Oh iya. Disitulah semua apa yang menjadi rencana kegiatan khususnya di daerah Kabupaten Bulukumba. Ya. Nah, setelah itu, setelah ada RKPD, oleh masing-masing OPD akan menyusun namanya rencana kerja. Tentu harus berdasar pada RKPD tadi. Ya, menyusun rencana kerja. RKPD ini hasil musrembang. Ya, hasil musrembang. Ya, itulah. Harus menyusun rencana kerja. Nah, sebenarnya dari situ, dari hasil penyusunan dokumen perencanaan inilah yang kemudian dituangkan ke dalam kebijakan umum anggaran. Kebijakan umum anggaran. Dari masing-masing OPD mengajukan rencana kerja tadi, dan kemudian ditetapkanlah dalam suatu kebijakan umum anggaran. Dan selanjutnya dari hasil kebijakan umum ini kita kemudian menyusun PPS ya. PPS itu plafon anggaran sementara ya. Iya. Plafon anggaran sementara. Dari hasil penyusunan KUA ini, kemudian KUA PPS ini diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas, untuk mendapatkan kesepakatan. Ya, kesepakatan. Apa yang menjadi rencana dari pemerintah daerah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas, untuk mendapatkan kesepakatan. Di mana kita tahu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu adalah wakil dari rakyat. Ya, tentunya harus kita sesuaikan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat, disesuaikan dengan konsep yang ada dari pemerintah daerah. Setelah selesai KUA PPS ini, lahirlah nota kesepakatan, dan kemudian disusunlah rencana kerja anggaran oleh OPD. RKA ya. RKA. Setelah dari RKA kemudian dituangkan ke dalam APBD. Iya, RAPBD. Iya, RAPBD. Nah, setelah RAPBD telah disusun, disepakati, dibahas, disusun oleh pemerintah daerah, kemudian disampaikan kembali kepada DPRD untuk kembali dibahas. Ya, untuk melahirkan suatu untuk dibahas bersama kembali. Iya. Begitu. Ya, seperti itu. Begitu prosesnya ternyata ya. Berarti kalau kita melihat penjelasannya Dem Pasakai, jadi ada nota kesepakatan yang dihasilkan dari pembahasan KUA PPS, ya kan, KUA PPS. Nah, itu dilanjutkan ke pembahasan RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, artinya semua kebijakan-kebijakan strategis itu sudah ada di KUA PPS. Nah, yang dituangkan di RAPBD itu tidak akan keluar dari KUA PPS. Tidak bisa. Ya. Pertanyaannya begini selanjutnya, Dem Pasakai. Apa saja program yang strategis yang tergambar pada postur KUA PPS tahun anggaran 2022 ini yang sementara dibahas oleh teman-teman DPRD dan eksekutif? Kan ada beberapa program unggulan dan strategis yang dipunyai oleh pemerintahan baru sekarang. Nah, mungkin akan akan dikerjakan step by step, tidak mungkin sekaligus begitu. Nah, mungkin di KUA PPS yang ada sekarang ini sudah tergambar apa kebijakan yang sangat prioritas untuk pemerintahan baru sekarang yang sudah ada di KUA PPS sekarang. Silakan. Iya.
sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah itu harus tersinkronisasi, ya, tersinkronisasi. Nah, dan juga dalam pemerintah pusat itu juga sudah ada program utama perunggulan, ya, utama. Yang harus sinkron dengan yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah, begitu maksudnya? Iya. Dan kemudian ada memang regulasi yang mengatur bahwa ada beberapa hal yang memutlak harus dilaksanakan di daerah. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan seterusnya. Ada beberapa itu kewajiban program kewajiban yang harus dikerjakan oleh wajib namanya, program dasar yang wajib dilaksanakan, dan itulah yang tergambar di dalam APBD. Makanya di usulan KUA-PPAS ini. Makanya kalau kita lihat ini KUA-PPAS, maka yang kalau berbicara penganggaran, maka yang tertinggi anggarannya itu adalah pendidikan. Kemudian kesehatan dan kemudian infrastruktur. Dan seperti itu karena kita memang harus melaksanakan itu apa yang menjadi yang tertuang dalam regulasi. Nah sekarang selain itu yang seperti saya program-program unggulan itu memang kalau kita lihat memang tidak terlalu seperti program lainnya bahwa terlalu banyak anggaran yang terserap di situ, tetapi intinya sangat sudah diatur agar seluruh program-program unggulan ya bupati itu dialokasikan misalnya pada setiap program unggulan pemerintah daerah seperti pariwisata, pertanian dan perikanan, itu sudah diatur. Dan di samping itu juga ini memang ada penekanan dari pusat, kita lebih mengutamakan pemulihan ekonomi. Penanggulangan COVID-19 dan dampaknya yaitu terhadap, sehingga kita diperlukan untuk melakukan pemulihan ekonomi. Maka dari itu salah satu yang mungkin yang nanti ini akan kelihatan nampak sekali dari program bupati ini adalah pembangunan pasar sentral. Ya, pasar sentral itu kita menginginkan agar di situ tercipta adanya pemulihan ekonomi, karena di sanalah pusat daripada pertukaran perputaran ekonomi begitu. Hanya saja saya biasa sampaikan dalam rangka pembangunan pasar ini tentu kita harus mengacu kepada rencana tata ruang wilayah, di mana kita tahu bahwa Bulukumba ini adalah pusat pelayanan bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita membuat suatu saya sampaikan ke Pak Bupati agar kita ini mendesain itu pasar untuk melayani atau untuk dijadikan sebagai pusat pelayanan di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan membangun pasar untuk melayani orang Bulukumba sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ya saya katakan harus dimulai dari desainnya. Di desain bagaimana itu fasilitas pasar ini sehingga betul-betul bisa melayani daerah-daerah lainnya. Salah satu contoh yang telah kita lakukan pada periode lalu yaitu Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah itu tadinya kan masih melayani lokal. Sekarang sudah menjadi rujukan selatan-selatan. Oleh karena rumah sakit itu kita bangun dengan fasilitas yang lumayan lah artinya, sehingga dapat ditetapkan sebagai rumah sakit regional, regional, betul. Sehingga dapat menjadi pusat pelayanan
selain untuk masyarakat Bulukumba juga dari luar. Ya. Nah, ini yang kita mau ciptakan sebagai bahwa karena Bulukumba sebagai pusat pelayanan di bagian selatan. Itu banyak hal yang perlu kita lakukan. Di pendidikan juga bisa kita lakukan. Apalagi pariwisata. Bagaimana kita menciptakan itu pariwisata agar betul-betul menjadi tempat destinasi wisata yang dapat memberikan pelayanan, bukan hanya pelayanan lokal tapi yang paling penting adalah sebagai destinasi wisata mancanegara yang bisa menarik turis dari mancanegara. Maka dari dulu saya sampaikan bahwa kalau pariwisata mau mendapatkan hasil lebih besar, maka bangunlah pariwisata di Bulukumba itu untuk melayani wisatawan mancanegara. Apa yang dibutuhkan itu. Tetapi kalau daerah tidak bisa membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan dari luar, itu kan tidak mungkin. Ya, satu contoh yang pernah saya sampaikan bahwa pada waktu awal itu pariwisata dibuka, dicoba dipromosikan sampai ke luar negeri, dan ada hasilnya. Ada beberapa wisatawan dari luar datang, tetapi tidak betah, karena tidak bisa diberikan fasilitas sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Ekspektasinya maka pernah terhenti itu. Betul. Maka untuk ke depan itu, marilah kita ciptakan itu. Utamanya air bersih dan fasilitas keamanan, ketertiban dan keamanannya. Betul. Bagaimana kita ciptakan agar wisatawan itu datang merasa nyaman dan aman. Itu yang perlu kita pikirkan. Maka dari itu kami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu harus juga mendukung, mensupport Bupati agar kalau memang untuk kebutuhan itu, tentu kita support untuk anggaran itu, bagaimana supaya bisa. Nah, sama halnya di bidang pertanian misalnya. Di sini di bidang pertanian, coba kita lihat permasalahan yang kita lihat. Bulukumba ini termasuk penghasil beras. Tetapi tidak semua hasil atau gabah itu dapat diolah di Kabupaten Bulukumba. Apa sebabnya itu? Itu banyak keluar ke daerah. Banyak keluar ke daerah. Tidak, artinya sebenarnya ada konsep pembangun kita petik olah jual Jangan jual kalau belum diolah dulu. Betul. Jangan jual. Tapi ternyata tidak. Kadang ini dibawa keluar. Hasil gabah itu banyak keluar ke Bone, banyak ke Sidrap. Padahal di Bulukumba kan ada pabrik. Nah, ada di Bulukumba pabrik. Yang kelihatannya kalau saya amati itu terkait dengan pemasaran dan kualitas daripada pengelolaan itu sendiri. Nah, ini yang perlu pemerintah pikirkan. Pemerintah harus pikirkan ini. Bagaimana supaya beras hasil produksi daerah kita ini betul-betul dapat dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat. Karena banyak contoh beras tadi, kalau diolah di Bulukumba, tentu dedaknya, betul. dan seterusnya itu bisa kita gunakan lagi. Dan harganya bisa menyesuaikan. Nah, maka ada saran mungkin yang perlu dipikirkan ini pemerintah daerah adalah bagaimana agar supaya fasilitas yang ada itu yang dimiliki oleh masyarakat itu supaya dapat betul-betul menghasilkan, pabrik-pabrik itu dapat betul-betul menghasilkan beras yang berkualitas. Yang berkualitas. Kemudian juga mungkin perlu dibantu bagaimana memasarkan itu. Karena kalau beras tidak berkualitas juga tidak mungkin akan laku di pasaran. Betul. Tidak akan mungkin laku di pasaran. Oleh karena itu yang perlu diperlukan. Dan bagaimana bentuknya? Ya, kita ini kan ada penyuluh, ada
di ya, perdagangan. secara struktur Ya, apa segala macam kita itu punya. yang perlu kita banyak potensi, betul. Ya. Jadi kalau dikatakan itu Bulukumba punya potensi, betul. Ya. Tetapi ini mohon maaf ya, masih banyak yang tahu potensi Bulukumba itu punya potensi, tetapi bagaimana mengelola potensi ini yang belum begitu dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya, itu yang saya lihat. Dan Pak Sagai, kan ini selain sebagai anggota Banggar, yang kami tahu juga Denpas Sagai ini salah satu anggota Komisi C ya, kalau tidak salah ya. Komisi C di bidang bermitra di bidang pembangunan kalau tidak salah ya. Nah, kan ada beberapa program-program yang beberapa kali didengung-dengungkan oleh pemerintahan sekarang, Pak Bupati lah gitu. Ya, tadi sudah disinggung ada pasar. Nah, berarti kalau sudah disinggung berarti anggarannya sudah ada untuk 2022 ya. Nah, terus ada rekonsiliasi atau apa ya namanya? Mau mengumpulkan semua pedagang-pedagang di Pantai Merpati gitu. Di sentral. Enggak, kuliner-kuliner ini di Pantai Merpati gitu. Saya dengar-dengar juga akan digeser ke sana semua ini. Terus kedua ada pembangunan kantor satu atap, gitu. Nah, dengan program-program ini ditambah lagi dengan program unggulan yang selama ini kita dengar bahwa beliau itu kan memprioritaskan pertanian, perikanan, pariwisata. Ya, itu yang tiga ini saya anggap yang sangat prioritas untuk beliau. Nah, di postur APBD sekarang, apakah ini semua tercover? Iya. Ya, bagaimana? Silakan. Ya, semua itu sudah ada masuk perencanaannya di situ. Ya. Tapi mungkin ada saja yang belum bisa selesai dalam tahun anggaran ini seperti satu atap tadi. Ya. Karena ada proses dan mekanisme yang masih tetap kita lihat. Yang kantor satu atap ini? Satu atap kita mau lihat dulu. Tetapi itu sudah ada rencana untuk mengarah ke rencana dari pemerintah daerah atau namanya Pak Bupati. Tapi harus ada kajiannya apa segala macam. Ya itulah, maka itulah yang saya katakan bahwa itu ada proses, proses dan tahapan. Sementara dalam proses kajian, ya kita juga mungkin akan anggarkan itu. Iya. Untuk bagaimana merealisasikan program dari satu atap. Kemudian bagaimana rencana ke depan, apakah itu dipusatkan ke pasar yang akan dibangun nanti atau tetap di Cengkeng? Saya kira kalau menurut saya kejadian yang lalu ini, mengapa orang berbondong-bondong menempati pasar sentral Cengkeng? Karena fasilitasnya bagus. Oh begitu. Ya, fasilitasnya sudah bagus dibanding sebelumnya. Terbatas. Orang lari ke sana. Sama dengan ini. Ya. Tidak perlu dipaksa orang pindah ke sana. Tetapi begitu kita bangun pasar yang bagus dan banyak dikunjungi oleh masyarakat, pasti penjual ke sana. Cobalah kita lihat nanti. Penjual akan ke sana. Walaupun demikian, memang di Cengkeng itu kan pasar tradisional. Ini memang pemerintah harus melihat itu, kembalikan fungsinya. Ya. Tetapi ya itulah juga yang masih dalam proses ya. Yang saya maksud ini ada regulasi apa kan namanya itu? Nanti dipusatkan itu kuliner katanya, dipusatkan kuliner di Pantai Merpati. Jadi seperti umpamanya yang di depan stadion ada kuliner-kuliner tuh, yang di lapangan pemuda nih kuliner-kuliner yang di pinggir-pinggir jalan itu mau dipusatkan di Pantai Merpati. Jadi begini, di dalam rencana tata ruang wilayah kita itu ada namanya Waterfront City. Itu kita kelakkan dulu. Itu memang sudah ada lokasinya untuk kuliner, sudah ada lokasinya. Dan kami dulu waktu masih kepala dinas itu, kami sudah bangun itu. Ada beberapa diawali dari situ, dari anggaran pemerintah pusat kita bangun itu, ada beberapa kios-kios itu sudah ada kita bangun, baik dari dana pemerintah pusat maupun dari APBD itu sudah ada. Memang di situ lokasinya kuliner. Jadi memang sebaiknya penjual-penjual itu harus
tersentralisasi. Oh, gitu. Ya, harus tersentralisasi. Jangan bukan tempatnya kita tempati. Itu yang kita bangun itu di pantai. Ya. Ini makanya pernah saya sampaikan. Itu sudah ada lokasinya. Ini seperti yang mulai dari perikanan ada kosong itu. Ya. Itu untuk tempat penjualan kuliner. Makanya saya bilang itu yang di lapangan pemuda bawa ke sana. Iya. Karena ada tuh tempatnya, tetapi itu buka tutup, tidak boleh permanen. Iya. Sama dengan di lapangan pemuda selesai bang bersih kembali. Iya. Ada tuh beberapa peta di situ. Iya, betul. Ini yang tidak dimanfaatkan sampai sekarang. Padahal kita sudah siapkan di situ. Oke. Jadi banyak itu fasilitas yang tidak memanfaatkan. Seperti yang kita sudah bangun itu tempat panggung. Ya. Itu kan kita siapkan untuk remaja-remaja, generasi muda. Iya, milenial lah. Ya milenial. Di situ kamu berinovasi, beraktualisasi. Seperti kita di sebelah sana itu sudah ada juga tempat baca, tempat pertemuan. Ada itu bangunan, tapi ini selama ini yang tidak difungsikan dengan baik. Kalau sudah ada. Oke. Sudah ada. Nah, mudah-mudahan pemerintah sekarang ini bisa mendengar itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Sakai, bagaimana pengaruh postur KUA-PPS yang dibahas sekarang dengan adanya kebijakan kebijakan pemerintah sekarang untuk merampingkan OPD dari 37 menjadi 27. Silakan. Itu jadi jelas. Ya. Untuk tahun 2022 ini, ya, itu sudah jelas akan mengikut dari hasil perampingan. Oke. Jadi APBD ini strukturnya sesuai dengan OPD yang telah dirampingkan. Oke. Iya, ada perampingan. Setelah dirampingkan, menurut DPR, adakah efisiensi yang ada di dalamnya? Oh iya pasti ada. Ada beberapa penghematan yang akan terjadi. Iya. Akan terjadi itu. Jadi, karena setahu saya itu ada 9 OPD yang dilebur menjadi 1. Iya. Ya, berarti ya kalau kita hitung-hitung bahwa 9 OPD yang tadinya punya anggaran tersendiri, yang dia kelola sendiri, itu digabungkan. Iya. Bagaimana menurut? Ada efisiensi terjadi di situ. Seperti misalnya kita sudah mengurangi penggunaan kantor, berarti pemakaian listrik apa segala macam ya. ATK dan sebagainya itu akan berkurang. Betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa konsep DPRD? Apa konsennya DPRD dalam pembahasan KUA-PPS sekarang? Jadi kita itu sebenarnya selalu berupaya bagaimana agar pembahasan ini tepat waktu. Iya. Tetapi bisa tepat waktu itu juga tergantung dari dukungan pemerintah daerah. Iya. Ya, menarik. Nah, dukungan dari pemerintah. Katakanlah sekarang ini kita harusnya berupaya agar tanggal 30 November itu sudah harus ditetapkan APBD. Ya, diupayakan untuk ada nota kesepakatan, bukan ditetapkan. Nota kesepakatan. Hasil pembahasan. Nanti 30 setelah November. Hasil kesepakatan itu kita asistensi lagi, sinkronisasi ke provinsi, diasistensi, kembali baru ditetapkan. Oke. Ya. Jadi itu kita tetap berharap itu, dan memang kita pacu ini. Bayangkan ini kita akan upayakan, tapi ini juga tergantung dari PD saya bilang ya, tergantung. Hanya tidak sampai sebulan ini, dan inilah barangkali tahun pembahasan APBD tahun ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah, tidak ada halangan yang akan terjadi pembahasan APBD yang memakan waktu yang sangat singkat. Kalau tidak ada, iya. Kalau tidak, tapi itu tadi harus didukung oleh pemerintah daerah. Harus ada kerjasama dari OPD dan maksudnya kita butuh penjelasan yang artinya yang tepat. Iya. Dukungan data-data yang dibutuhkan harus selalu ada. Sebenarnya target KUA-PPS ini didapatkan nota kesepahamannya itu di tanggal berapa paling lambat? Sesuai dengan undang-undang.
Ya, itu memang jauh sebelumnya sebenarnya, tapi tidak usah sampaikan di sini. Ya. Biarlah tanyakan saja dia. Oke. Iya toh. Oke. Ya. Oke, Desakai. Apa harapan lembaga DPRD secara akumulatif ya? Secara akumulatif lembaga DPRD dan apa substansi yang didorong oleh fraksi Bintang Keadilan di APBD sekarang? Iya, itu tadi. Jadi itu harapan kita sebenarnya, bagaimana agar rencana pembangunan jangka menengah ini kalau tidak sesuai target untuk tahun anggaran ini karena masih banyak masalah, tetapi paling tidak mendekati itu, tidak mendekati itu, agar supaya kalau misalnya contohnya kalau rencana anggaran itu bisa ditingkatkan, tentu lebih banyak pembangunan yang bisa kita laksanakan. Jadi itu harapan kita, dan mudah-mudahan itu ini kan sementara dalam pembahasan, jadi kita belum bisa pastikan apakah terpenuhi target di tahun pertama ini atau tidak. Ini sementara kita bahas. Sementara dibahas. Iya, jadi kita lihat dulu. Ya, tetapi harapan kita agar apa yang menjadi target dari rencana pembangunan jangka menengah itu bisa, kalau tidak mencapai 100% dari target tahun pertama ini, paling tidak harus mendekati lah di situ, supaya jangan menjadi beban dan menjadi pekerjaan di tahun periode ini pada tahapan tahun berikutnya. Iya, minimal 90%. Ya, itulah harapan minimal, kita. Nanti kita lihat, saya belum bisa bicarakan karena banyak masalah yang harus kita lihat dulu. Utamanya dalam transfer dana pusat yang mulai menurun. Makanya kita harapkan untuk bisa mengimbangi ini, kita harus lebih banyak berinovasi dalam kaitan bagaimana meningkatkan PAD itu. Sebenarnya potensi kita cukup bagus, tetapi tinggal bagaimana pengolahannya dengan baik. Oke, Demba Sakai, ini ada pertanyaan menggelitik untuk Demba Sakai. Apa dinamika yang paling substansi terjadi di pembahasan seperti ini? Oh, paling tidak itu saja. Kalau misalnya, ya itu tadi, karena kita ini membahas sesuai regulasi. Nah, ketika itu tidak sesuai, disitulah biasa menjadi perbedaan sepaham ya. Kesepahaman. Tapi kan seharusnya teman-teman eksekutif itu sudah harus tahu regulasinya. Iya kan? Karena SDM di sana itu ya kita anggap mumpuni begitu kan? Ketemu dengan teman-teman DPR, kalau soal regulasi menurut saya bukan satu persoalan, tapi kalau memang ada sistem regulasi berarti ada yang salah di Iya, kalau terkait itu memang kadang ada memang ya namanya manusia, tentu ada kekurangan-kekurangan. Kita nanti itulah gunanya barangkali dibahas. Saling mengingatkan. Mengingatkan bahwa ini mungkin perlu disempurnakan sesuai regulasi. Sesuai regulasi. Oke, terakhir, Dempa Sakai, apa harapannya Dempa Sakai kepada pemerintah supaya pembahasan APBD ini bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Bulukumba? Silakan. Ya. Jadi itu tadi, rencana itu sudah jelas, sudah tertuang di dalam mulai dari musrembang sampai kepada nanti APBD. Nah, jadi ini saya melihat selama ini, tapi itu mungkin ada faktor lainnya. Bagaimana pemerintah daerah itu betul-betul pelaksanaan program dan kegiatan itu sesuai diterjadwal dan selesai tepat waktu. Jangan selalu terlambat lah. Jangan selalu terlambat. Dan betul-betul sesuai dengan saat-saat kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah butuhkan, ada bantuannya tapi terlambat. Betul. Jadi maka kita harus optimalkan bahwa pada tahun 2022 nanti apa yang menjadi program betul-betul dibuatkan time schedule dan dilaksanakan secara tepat waktu. Dan harus melihat itu kapan kebutuhan itu masyarakat.
Ya, kapan kebutuhan itu masyarakat? Misalnya, masyarakat sudah membutuhkan pupuk, Ya. tetapi itu belum Belum disiapkan oleh belum pemerintah. disiapkan. Oke. Masa waktu, tenggang waktu untuk melakukan pemupukan tanaman itu ada. Ya. Kalau lewat itu sudah tidak bermanfaat dengan baik, Iya, tidak iya, menghasilkan dengan baik. Maka dari itu semua OPD yang terkait langsung kepada pelayanan masyarakat harus memperhatikan itu. Oke. Harus memperhatikan kapan itu dibutuhkan oleh masyarakat dan harus hadir pada saat itu dibutuhkan. Oke. Jangan sudah terlambat. Untuk apa lagi? Oke. Tidak ada gunanya. Itu banyak terjadi. Oke. Itu yang perlu diperhatikan juga. Oke. Oke, terima kasih banyak Denpasar Sagai sudah mau berbagi cerita dengan masyarakat Bulukumba lewat Medium TV. Saya sudah ngobrol panjang dengan anggota DPRD Dr. Andes Pasakai MSI. Beliau adalah anggota DPRD fraksi Bintang Keadilan. Beliau juga adalah anggota Banggar dan beliau juga adalah anggota Komisi C yang membidangi pembangunan. Ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi. Pertama bahwa berita bagus untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba dan masyarakat selatan-selatan di Sulawesi Selatan khususnya, bahwa Bulukumba akan hadir dengan pasar sentral yang akan mengcover semua daerah selatan-selatan, dan itu sudah dianggarkan untuk tahun 2022. Begitupun untuk program-program unggulan pemerintahan sekarang di bidang pertanian, perikanan itu sudah digenjot dan sudah tergambar pada postur KUAPPS yang ada sekarang. Terakhir yang saya mau tegaskan, titipan dari anggota DPR kita ini untuk eksekutif. Buatlah program yang betul-betul tepat waktu dan mengena sasaran. Artinya, ketika kalian datang pada saat masyarakat lapar, itu pasti akan bermanfaat full. Tapi tidak ada gunanya kalian datang dengan sesuatu yang berlimpah ruah ketika masyarakat sudah kenyang. Itu mungkin yang kita bisa harus bawahi. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di narasumber yang berbeda dengan pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.